Assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Semoga berkah dan sehat selalu. Gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik dan diberi kebaikan. Sekarang kita mau bahas yang lagi viral nih. Tentang tenggelamnya kapal selam Kri Nanggala 402. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan turut berduka cita terhadap para korban. Semoga diberi ketenangan dan kedamaian di alam sana. Dan semoga diberi kesabaran dan kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Amin ya robbal alamin. Setelah saya amati, ada beberapa teori yang membahas tentang tenggelamnya kapal selam tersebut. Dari mulai teori ditembak atau tertembak waktu sedang latihan tempur. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memastikan Kri Nanggala 402 tidak meledak. Tidak ada tanda-tanda kapal tersebut meledak meskipun ditemukan serpihan dalam radius 10 mil dari area Kri Nanggala 402 menyelam. Enggak ada ledakan ya, karena kalau ada pasti terdengar, kata Hadi seperti dilansir medcom.id, tanggal 24 April tahun 2021. https://www.medcom.id/nasional-peristiwa-JKROK 13 Panglima TNI pastikan Kri Nanggala 402 tidak meledak. Dan teori kapal selam ditembak, itu dipastikan hoaks. Atau ada teori yang mengatakan tentang kerusakan mesin, baik itu terjadi karena kelistrikan yang mati, atau karena memang kapal selamnya sudah tua. Dan ini akan diadakan investigasi secara menyeluruh setelah kapal selam dievakuasi. Ucap Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya akan melakukan investigasi lebih lanjut penyebab tenggelamnya kapal selam Kri Nanggala 402. Investigasi dilakukan setelah badan kapal berhasil dievakuasi. Diangkatnya, badan Kri Nanggala 402 ini tidak sekadar diangkat tetapi juga untuk investigasi menyeluruh, kata Yudo seperti dilansir medcom.id, tanggal 26 April tahun 2021. https://www.medcom.id/nasional-peristiwa-aktual 7 badan kapal diangkat bakal investigasi tenggelamnya Kri Nanggala 402. Teori yang paling bahaya dan paling tidak masuk akal adalah, kapal selam ini sengaja ditenggelamkan oleh Pak Prabowo. Atau kapal selam ini sengaja ditenggelamkan oleh Pak Jokowi. Kedua teori ini muncul dari kelompok-kelompok yang sangat membenci kedua tokoh tersebut. Dan pasti kedua teori ini adalah hoaks. Ini bersifat fitnah, bisa dituntut ke pengadilan. Dan fitnah dilarang dalam agama Islam, sebagaimana hadits Nabi. 1. Dari Hudzaifah RA, Rasul bersabda, tidak akan masuk surga orang yang membuat fitnah. Sunan Abu Daud, Sahih, At-Tirmidzi, 2112 muttafaq alaih. 2. Dari Abdullah, Rasul bersabda,
Jauhilah kebohongan karena kebohongan menuntun kepada keburukan dan keburukan menuntun kepada neraka. Sesungguhnya seseorang itu berbohong dan senantiasa dalam kebohongan sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Bertutur katalah yang benar karena kebenaran menuntun kepada kebaikan dan kebaikan menuntun kepada surga. Sesungguhnya seseorang itu berkata benar dan senantiasa dalam kebenaran sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Kenapa kedua teori ini muncul? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang masih menyimpan dendam karena tidak suka kepada dua tokoh tersebut. Karena dua kelompok ini sangat keras rasa permusuhannya kepada dua tokoh tersebut. Padahal, permusuhan yang sangat besar itu dilarang oleh agama Islam. Hadis riwayat Aisyah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya lelaki yang paling dibenci oleh Allah ialah yang paling keras permusuhannya. Sahih Muslim nomor 4821. Bahkan ada yang rela membayar orang untuk membuat berita hoaks seperti ini. Saking kebencian mereka sudah diubun-ubun, tidak terbendung lagi. Padahal Nabi Muhammad melarang kebencian yang terlalu berlebihan. Dari Abu Hurairah secara marfu, cintai orang yang kau cinta sewajarnya, boleh jadi, suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sewajarnya, boleh jadi, suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Hadits riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam.